udah punya SIM A sama SIM C. Kalau kamu? Aku sih belum, tapi aku mau rencana mau bikin, tapi masih bingung bikin di mana. Oh, mau aku bantuin nggak? Temanku ada yang kerja di Satpasi. Boleh sih, Eh, kamu bisa nggak hari ini banget gitu? bisa, tapi nanti agak siangan gimana? Oke, boleh. Oke. Nah, Sevin, ini Wina yang membantu kamu buat sinar. Oh gitu. Halo Wina, salam kenal ya, aku Sapin. Salam kenal juga Sapin, senang bisa bertemu dan membantu kamu. Oh iya, persyaratan buat sini apa aja ya? Oh ini kamu cuma perlu bawa KTP sama surat keterangan sehat aja sih. Nanti ada tes juga, tapi itu buat formalitas aja kok. Gitu. Kebetulan aku udah bawa nih persyaratannya. Apa bisa diproses sekarang ya? Bisa kok. Kamu tinggal bayar aja, untuk biayanya itu sekitar 2,3 juta. Itu dibayar sekarang apa nanti nunggu SIM-nya jadi? Sekarang juga gak apa-apa. Tapi aku nggak bawa cash, kalau transfer bisa nggak? Bisa kok, bisa ya. Ini nomor rekeningku. Nah, udah aku transfer ya. Oh iya, udah masuk. Nanti ini pengerjaannya sekitar 2-3 hari. Nanti kalau udah selesai aku hubungi kamu ya. Begitu. Dan sekarang udah selesai, udah bisa tinggal. Udah kok. Oh, Tensa, kamu mau balik bareng aku apa? Enggak, kamu duluan aja, aku masih mau ngobrol sama Bina. Oh ya udah, kalau gitu aku balik dulu ya. Oke. Gimana nih rencana kita? Gampang lah. Nanti kita minta dia tambahan administrasi aja setelah sini jadi. Oke, nanti aku bantu bicara sama dia biar dia nggak curiga. Oke. Udah, mau suruh aku pulang ya? Oke, hati-hati ya teman-teman.
iya Kensa, ada yang mau aku tanya ini. Iya apa, Vin? Kemarin kan itu teman kamu ngubungin aku 2 kali. Dia awalnya minta uang tambahan 500.000, yang kedua itu 750.000. Emang segitu banyaknya ya untuk bikin SIM itu? Aku dulu sih juga segitu sih. Emang wajar kok segitu aja. Oh gitu ya, kemarin udah aku transfer sih emang. Ini aku lagi mau proses ambil ke Wina SIM-nya. Oh. Halo, selamat siang. Ini Yosef mau ambil SIM. Siang, silakan duduk. Oh ya, ini tapi ini SIM-nya udah jadi. Jadi gini ya, ini kan kemarin yang aku minta itu pure buat biaya administrasi sama biaya pembuatan SIM-nya aja. Jadi belum termasuk komisi sama aku membantu kamu. Jadi berhubung kamu temennya Kensa, aku nggak minta mahal-mahal kok, cuma 600.000 aja. Loh, kemarin kan udah aku bayar segitu, masa mau diminta komisi lagi? Udah, Vin. Kan teman aku juga udah bantuin kamu. Itu juga sebagai bentuk terima kasih. Soalnya proses ini kan bukan proses yang legal. Bisa aja ngancam pekerjaannya Wina. Ya tapi kan aku cuma minta transparansinya aja sih. Kalau emang biaya kemarin itu pure buat biaya administrasi dan lain-lainnya. Ini kan juga termasuk dokumen penting ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang sih buat lihatnya. Udah, kamu tinggal bayar 600.000 aja tadi. Nanti kalau udah bayar, masalahnya juga selesai kok. Bukan masalah bayarnya sih, Sa. Karena aku ya itu tadi aku pengen transparansinya aja kok. Duh, gimana ya? Aku juga pengennya sih gitu, Vin. Cuma kan ini kan dokumen penting ya, jadi nggak bisa sembarangan orang lihat. Oh ya udah gini aja deh. SIM-nya nggak aku ambil hari ini. Mungkin besok atau lusa aku balik ke sini lagi buat ngambil SIM-nya dulu. Oh iya, nggak apa-apa sih. Nanti kamu bisa transfer aja ke rekeningku ya. Terima kasih. Permisi Pak, saya mau mengajukan laporan atas dugaan pemerasan yang saya alami. Kemarin saya melakukan pengurusan SIM, tapi itu saya merasa diperas dan merasa dirugikan. Oknum yang dilakukan itu oknum polisi sama temannya yang selaku ASN. Apakah Anda punya bukti terkait laporan Anda? Punya, saya ada video waktu mereka melakukan percakapan, bisa Bapak lihat terlebih dahulu. Baiklah, laporan saya terima. Baik, Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengusut tuntas kasus ini, Pak. Anda silakan mengisi ini dulu buat laporannya. Tolong segera diproses ya Pak, karena ini sangat merugikan bagi saya. Ya. Nanti saya akan kabari terkait perkembangan kasus ini. Terima kasih. Waduh, pemerasan. Sepertinya lebih baik segera diviralkan dan di-upload media saja deh. Mbak, Ya, sebelumnya saya Dina, saya mau tahu. Saya dengar tadi Mbak melaporkan bahwa Mbak mengalami tindak pemerasan dalam buatan SIM, benar? iya benar. Kalau begitu, Mbak berkenan nggak kalau misalnya peristiwa Mbak ini saya upload dan saya viralkan di media? Boleh? Kalau begitu boleh bisa mulai langsung diceritakan saja Mbak? Iya bisa. Awalnya itu saya membuat SIM ke teman saya. Dia itu punya teman yang oknum polisi ini. Dia itu awal minta sejumlah uang sama saya buat
minta yang terakhir itu 600.000, saya belum bisa, jadi sekarang SIM-nya masih di oknum polisinya itu. Jadi seperti itu yang jadi ya. Kalau begitu dengan ceritamu ini saya pastikan akan menyebarluaskan peristiwa ini sehingga publik lebih mengetahui tentang kejadian ini. Iya Mbak, terima kasih ya. Jadi kan kalau masalah ini ke-up di media sosial biar pelakunya itu jerah dan nggak ada korban lagi untuk selanjutnya. Kalau gitu untuk semuanya terima kasih ya Mbak. Saya pasti akan membantu Mbak Sevin dalam hal ini. Permisi Pak, gimana untuk kelanjutan kasus yang saya laporkan kemarin? Tugasnya sekarang sudah diangkat oleh media sosial dan tim kami sedang melakukan penyelidikan tentang pihak yang terkait. Oh berarti pelakunya udah diproses ya Pak, ditangkap? Untuk pelaku saat ini sudah diketahui dan tim kami sedang melakukan penyelidikan tentang kasus itu. Berarti semuanya udah clear ya Pak? Iya. Terima kasih atas pelayanan yang Bapak berikan. Sama-sama. Kasus penyadapan terhadap oknum ASN dan Polri dalam pembuatan SIM menunjukkan adanya praktik korupsi yang merugikan dan merusak integritas dari dua institusi kunci di Indonesia. Karena adanya penyalahgunaan kepercayaan publik oleh orang-orang tersebut untuk tujuan pribadi, menggambarkan lemahnya kontrol internal dan penerapan hukum yang diperlukan. Pada akibatnya, praktik penyuapan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Oknum ASN dan Polri tersebut mengorbankan integritas dan kewajiban mereka untuk memberikan layanan publik yang adil dan berkualitas. Selanjutnya, dari video kasus tersebut ada kaitannya di dalam nilai-nilai etika. Yang pertama yaitu nilai etika dalam kompetensi teknik, yang dimana pemahaman hukum dan regulasi, mereka itu tidak memahami hukum dan regulasi yang mengatur pembuatan SIM. Yang dimana korupsi ini dilakukan telah menunjukkan pelanggaran ketidakpahaman mereka terhadap hukum dan regulasi yang ada, sehingga merugikan pihak lain. Lalu yang kedua ada penerapan prosedur yang dimana korupsi ini menunjukkan bahwa polisi dan ASN mengabaikan prosedur resmi yang seharusnya mereka ikut untuk memastikan layanan publik yang adil dan sah. Lalu dalam efisiensi dan efektivitas, pungli atau pemerasan ini menghambat kinerja administrasi publik. Pada kasus ini, polisi dan ASN yang melakukan pemerasan menyebabkan proses administrasi itu menjadi terhambat. Yang kedua yaitu ada nilai kompetensi dalam leadership. Yang pertama dalam integritas. Pemegang jabatan ini tidak menunjukkan komitmen pada nilai-nilai kejujuran dan moralitas tinggi, sehingga memberikan contoh yang buruk atau pengaruh buruk pada karyawan lainnya. Lalu dalam transparansi dan akuntabilitas, pada kasus ini para pelaku korupsi tidak memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan kepada pemohon SIM. Lalu dalam profesionalitas, pemegang jabatan tidak menjunjung tinggi standar etika profesi, menjaga reputasi dan integritas organisasi atau instansi tersebut. Ketiga yaitu ada kompetensi etika. Yang pertama dalam perilaku, tindakan yang dilakukan oleh polisi dan ASN ini telah melanggar etika perilaku karena melakukan penyelewengan pengurusan SIM dengan tindakan pemerasan. Lalu yang kedua dalam moralitas, mereka tidak bertanggung jawab atas mandat mereka sebagai polisi dan ASN yang mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan dampaknya terhadap pihak lain atau instansi tersebut. Lalu yang ketiga, kepercayaan. Korupsi pemerasan yang dilakukan akhirnya membuat masyarakat itu kehilangan kepercayaan kepada mereka yang menjabat sebagai polisi dan ASN dalam pengurusan SIM.